Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Pada pertemuan kali ini, seperti yang sudah Ibu Tri janjikan bahwa akan membahas tentang contoh soal lanjutan yang akan memerlukan pembahasan lebih lama dari contoh soal sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum kita menuju ke contoh soal yang nomor 2, jadi pertama kita akan bahas pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang tegangan geser oleh gaya lintang. Di sana sudah ada contoh soalnya. Kemudian yang kedua, kalian juga sudah belajar tentang tegangan geser oleh torsi terkait perputaran sudut yang ada di sana. Nah, di tegangan geser oleh torsi kemarin di video kedua itu ada suatu hal yang Ibu pertanyakan sebenarnya terkait dengan ini. Nah, ini sudah ada ketemu? Di video kemarin kan Ibu minta kalian untuk mencari ini, yang tanda tanya ini apa. Sudah ada yang ketemu? Nah, jadi sebenarnya rumus ini adalah karena dia radian ke derajat itu rumusnya adalah 0,004 dikali 180 per pi. Pi sudah tahu ya, pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Jadi bisa dibuktikan atau bisa disesuaikan hitungannya apakah benar 0,23 atau salah. Jadi yang tanda tanya ini adalah pi 22/7 atau 3,14. Oke. Kita hapus dulu bagian ini. Nah, yang kedua, kita akan bahas bahwa di sini diketahui ada konstruksi balok beton bertulang dengan pembebanan dan penampang sebagai berikut. Jadi ada peletakan, ini sendi, ini roll, kemudian bentangnya adalah 5 meter, kemudian beban meratanya adalah 2 ton per meter panjang. Kemudian ada penampang di sini. Penampangnya ini dimensinya ada 2. Di sini ada yang pertama, ini yang kedua. Ada 80 di sini untuk flanknya, kemudian yang di atas 12, yang di bawah 48, kemudian yang lebar dasarnya adalah 35 cm. Apa yang diminta dalam soal ini? Ada 3 hal yang harus kita analisis bersama. Yang pertama adalah hitung besaran penampang dan besaran inersia penampang. Ini sudah kalian pahami di contoh-contoh soal sebelumnya. Kemudian yang B adalah hitung dan gambar diagram tegangan akibat momen lentur pada tengah bentang. Ini juga sudah kemarin Ibu jelaskan. Kemudian yang terbaru itu adalah yang bagian C. Yang bagian C itu adalah hitung dan gambar diagram tegangan akibat gaya lintang sejauh 1 meter di kanan A. Jadi terkait dengan pembebanan ini. Jadi kita harus tahu nanti misalnya 1 meter searah sini itu gaya lintangnya berapa. Oke, kemudian kita next. Apa yang harus kita selesaikan pertama? Yang pertama adalah menghitung besaran penampang. Jadi seperti biasa kita harus plotting penampang pada sumbu kartesius. Jadi di sini 80, di sini 45. Kemudian ini adalah penampang pias 1, di sini penampang pias 2. Kemudian untuk sumbu Y-nya di sini 48, kemudian ini 60. Jadi space atau jarak antara keduanya ini adalah 12. Oke. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah menghitung luas penampang. Ada berapa pias di sini? Ada 2 pias. Yang pertama itu 80 kali 12 yang di atas, kemudian yang F2 adalah 35 dikali 48. Nggak bingung ya, ini 48 itu bagian yang ini, kemudian yang 35 itu bagian yang ini. Oke, nanti saling cross check jika memang ada kesalahan perhitungan, jadi saling cross check di sini ya. Jadi ini hasilnya, ini totalnya 2640 cm pangkat 2.
Kemudian yang kedua, kita hitung koordinat titik berat penampang. Yang pertama kita lakukan adalah dicari dulu koordinat titik berat tiap piasnya. Jadi kita hapus dulu ini, kita hapus. Nah, yang pertama ini titiknya di sini, kemudian titiknya ke sini. Bisa pakai rumus, bisa dengan secara logika aja bisa ya. Kemudian kalau ini 80 ke sini berarti ini 40 X-nya. Kemudian Y-nya adalah jika sampai sini 48, kemudian jaraknya sini 12. 12 dibagi 2 berapa? 6. 48 tambah 6, 54. Kemudian yang U2, yang ini sudah 45 di sini. Kemudian ini kan 35. 35 bagi 2 berapa? Nah, itu hasilnya ditambah 45, hasilnya 62,5. Kemudian untuk Y2 sampai sini 48, bagi 2 aja, jadi 24. Oke. Kemudian untuk titik berat penampang majemuk, itu kita pakai rumus XS dan YS. Nah, ini rumusnya ada, tinggal kita substitusikan. Ingat, jangan sampai salah penempatan. Jadi F1 berapa? 960, kemudian ini F2, ini X1, X2, kemudian ini F total. Ini F1, F2, Y1, Y2, dan ini F total. Kalau YS yang berkaitan koordinatnya itu adalah koordinat Y. Tapi kalau XS yang berkaitan itu koordinatnya adalah koordinat X. Jadi sudah diketahui ini hasilnya. Jadi hasil dari koordinat penampang majemuk itu adalah 54,32 dan Y-nya 34,91. Selanjutnya kita harus menghitung momen inersia. Momen inersia itu ada 3. Ada inersia X, ada inersia Y, dan kemudian yang terakhir adalah inersia polar. Inersia polar itu adalah tambahan dari IX dan IY. Untuk IX1, IX2, ini IX total. Kita hitung dulu IX1-nya dengan rumus yang sudah ada di minggu lalu, sudah dijelaskan. Jadi seperti 12 B1 H1 pangkat 3. Ingat, kemudian AY1, jadi YS min Y1 dan F1. Kita tinggal substitusikan sesuai dengan rumus dan hasilnya adalah yang ini. Kemudian yang IX2 sama juga, tapi yang dipakai adalah pias bangun yang nomor 2. Jadi B2H2 pangkat 3. B2H2 ini maksudnya adalah terkait dengan tinggi dan lebar pada bangun yang kedua atau pias kedua. Kemudian AY2, kalau AY2 berarti Y yang dihitung adalah Y2 pada pias 2. Kemudian kalau IX2 berarti juga F2 yang berpengaruh. Seperti itu ya. Jadi IX2 diketahui, kemudian IX total adalah penjumlahan dari IX1 tambah IX2 sehingga dapat angka ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung momen inersia terhadap sumbu Y. Jadi yang pertama sama dengan sumbu X, yang pertama kita hitung adalah IY1, kemudian IY2 dan IY total. Rumusnya sama. Yang perlu diingat adalah kalau kita menghitung IX, itu pengaruh koordinatnya itu adalah yang Y. Kalau kita menghitung IY, pengaruh koordinatnya itu terhadap sumbu X. Lihat di sini. Ya kan? Coba kita lihat sebelumnya. Kalau IX dia pakai AY. Kalau IY dia pakai AX. Nah, X itu apa? Sama seperti AY, ada XS dan X1 dan X2. Jadi jangan lupa juga untuk inersia di sumbu Y itu rumusnya berkebalikan. Kalau tadi B1 H1 pangkat 3, kalau di sini dibalik H1 B1 pangkat 3. Jadi yang di pangkat 3 kan itu adalah lebar penampangnya, baik yang IY1 maupun dan IY2. Ini hasilnya
Kemudian ini hasilnya. Untuk I total sama, yaitu penjumlahan antara I1 dan I2. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya adalah momen inersia polar. Ini yang paling gampang ya, tidak ada rumus lain. Hanya menjumlahkan antara inersia sumbu X ditambah inersia sumbu Y. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung jari-jari inersia, baik itu jari-jari inersia sumbu X, sumbu Y, maupun jari-jari inersia polar. Jadi ini bisa direvisi ya, pakai I kecil. Ini pakai I kecil, ini juga. Oke. Rumusnya adalah akar inersia per F total atau luas penampang total. Didapat hasilnya, jari-jarinya seperti ini. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menghitung dan menggambar tegangan akibat tegangan lentur di tengah bentang. Untuk rumus tegangan lentur seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, N per F, MY per IY kali X min MX per IX kali Y. N itu gaya normal atau gaya aksial, MY itu momen lentur terhadap sumbu Y, kalau MX itu adalah momen lentur terhadap sumbu X. Rumusnya dapat disederhanakan. Kenapa disederhanakan? Karena di sini terdapat gaya yang tidak bekerja atau nol. Jadi disederhanakan sedemikian rupa menjadi tegangan sama dengan min MX per IX kali Y. Oke. Kemudian yang kelima kita menghitung MX. MX itu adalah momen maksimum pada reaksi peletakan ini. Nah, harusnya kalian sudah paham tentang ini. Ini statika dasar, jadi jangan sampai lupa rumus yang sudah pakem ini. Jadi MX 1/8 QL pangkat 2, hasilnya adalah 6,25 ton meter. Nah, seperti yang Ibu bilang, jadi harus konsisten bagaimana kalian menggunakan satuan. Jika memang ton meter, ya ton meter semua, tapi jika memang harus kilogram sentimeter, itu artinya kalian harus mengkonversikan dulu. Kemudian, nomor 6, kita menghitung IX. IX sudah dihitung, jadi IX-nya adalah angka ini seperti yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang baru. Jadi menghitung Y. Kita baca di sini bareng-bareng ya, bahwa sebetulnya langkah ini adalah menghitung atau menentukan koordinat setiap titik pada penampang yang diperlukan untuk menentukan tegangan. Ini di garis bawahi, yang nantinya membantu untuk memudahkan dalam menggambar diagram tegangan. Jadi seperti yang kemarin ya, jadi kenapa kita harus tahu titik beratnya. Jadi untuk menggambar diagram tegangan yang seperti kemarin itu, kita bisa punya acuan titiknya. Kemudian lanjut kita baca, dalam kondisi pembebanan hanya momen lentur terhadap sumbu X, maka nilai Y atau ordinat saja yang diperlukan diaman untuk titik yang berada. Nah ini. Jadi inti dari kalimat ini adalah bahwa titik beratnya itu akan menjadi titik pusat. Jadi titik 0,0-nya nanti. Ini yang membedakan ya. Jadi sebentar saya jelaskan. Nah, titik berat itu ada di sini. Menjadi titik 0,0. Nah, ini fungsinya apa, Bu? Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi koordinat tiap sudut penampang. Oke. Ini sudut koordinat yang ini ya. Kemudian yang ini, yang ini. Ibu contohkan 2. Jadi, yang pertama, sebentar. Nanti yang lain bisa dicocokkan ya dengan cara yang sama. Jadi misalnya di sini 0,0. Kita akan mencari ini.
Ini jaraknya 54,32. Karena dia di kiri, otomatis ini minus kan, ini plus, ini plus. Berarti X-nya adalah min 54,32, Y-nya di sini. Nah, Y-nya udah ada nih di sini 25,09. Kemudian misal yang sisi kanan. Yang sisi kanan itu kan koordinatnya untuk yang X itu plus, yang Y itu plus. Jadi untuk X-nya ini didapat 25,68. Hasil dari mana, Bu? Kita lihat di sini. Ya. Nih 25,68. Kalau di awal kan ini lebih besar. Nah, kalau di awal kan kita dapat sini 35. Nah, kenapa Bu bisa jadi seperti ini? Kita lihat hasil yang sudah kita dapat tadi. X-nya. Nah, X-nya 54,32. Jadi tinggal ngurangin aja, 80 dikurangin ini berarti hasilnya adalah yang ini. Maka dari itu dia bisa 25,68 untuk X-nya dan Y-nya sama 25,09. Jadi jangan bingung ya. Angka-angka ini itu didapat dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya di langkah sebelumnya, sebelum nomor 7 ini. Kemudian selanjutnya adalah kita menentukan nilai Y pada serat paling atas dan serat paling bawah. Maksudnya apa, Bu? Kita sudah dapat YB. Ini maksudnya YB itu yang ini ya. Iris, ini YB, ini serat terbawah karena di bawah titik pusatnya ini. Kemudian yang di atas itu serat teratas itu namanya YA. Oke, udah nggak bingung ya. Jadi yang di bawah YB, yang di atas itu YA. Kemudian selanjutnya yang nomor 8 kita menghitung tegangan di tengah bentang. TA, TB. Rumusnya ini MX per IX kali YA. YA kita dapetin dari sini, kemudian yang YB kita dapetin dari sini. MX-nya itu adalah momen maksimum dari peletakan yang tadi, kemudian IX-nya sesuai dengan hasil yang sudah kita hitung. Nah, di sini ada minus dan ini ada plus. Nah, untuk minus dan plus ini hanya notasi saja. Jadi untuk keterangan saja bahwa kalau minus itu berarti ada tegangan tekan. Kalau plus di sini adalah tegangan tarik. Jadi untuk memudahkan kita saja dalam menggambar ini. Jadi yang ini oke, TA nanti ini diubah ya. Diubah 17,74. Nah, jika tidak melihat video materi dengan seksama, jadi kalian nggak tahu ini hasil-hasilnya yang benar itu yang mana. Jadi ini TB, untuk yang tarik itu dia di sini arahnya. Dari di pusatnya dia 0, kemudian ini 24. Nanti di textbooknya atau di printout materinya diubah, ini 24,68. Kalau ininya udah benar, sesuaikan aja nanti. Misal ada hal-hal yang kurang jelas. Kemudian yang ke-10 adalah menghitung atau menggambar diagram tegangan akibat gaya lintang. Rumusnya ini kita sudah bahas juga tentang ini. Q, SX, B, IX. Nah, pertanyaannya adalah menghitung gaya lintang sejauh 1 meter. Nah, ini sudah kalian dapatkan di statika dasar. Jadi bagaimana sih untuk mendapatkan gaya lintang sejauh X misalnya. Sejauh X di sini X-nya adalah 1. Yang kita ketahui itu peletakan sendi roll, kemudian beban merata 2 ton meter dan jaraknya adalah 5 meter. Untuk DA-nya yang di sini itu 5 ton. Oke, setengah kali 2 kali 5. Jadi setengahnya di sini, setengahnya di sini. Pada momen maksimum, pasti gaya lintangnya itu selalu minimum.
Jadi kan tadi momen maksimumnya di tengah bentang. Jadi gaya lintang minimumnya juga di tengah bentang. Kemudian 1 meter ini berapa gaya lintangnya? Di sini rumusnya. Jadi langsung aja ya. Ini 1,5 per 2,5 dikali 5 ton. Hasilnya adalah 3 ton. Oke, berarti Q atau titik gaya lintang 1 meter di kanan A itu adalah 3 ton atau 3000 kg. Nah, tadi setelah didapat hasil analisis yang sebelumnya, jadi kita tuliskan lagi IX-nya berapa sesuai dengan hasil analisis. Kemudian yang terpenting di sini adalah menghitung SX. SX ini sudah diberikan pada pertemuan minggu lalu cara menghitungnya. Jadi ini sama ya, ukuran-ukurannya sama seperti yang di depan lagi, hanya diperinci dan diberikan notasi setiap pojok-pojoknya. Ini seperti minggu lalu ya. Jadi memang harus runtut untuk menonton video materinya agar kalian tahu hal-hal ini tuh dari mana dan fungsinya apa. Jadi ini hanya penjabaran untuk ukuran-ukurannya. Jadi sebentar ibu hapus. Nah, caranya adalah yang pertama adalah kita mencari SX AB, luas penampang di bawah serat AB. Di bawah serat AB karena 0 berarti hasilnya 0. Kemudian XX00, SX00 itu yang dikalikan itu yang di bawahnya, jadi serat bawah. Jadi B nya 30, kemudian hanya 34,91. Kemudian yang ini itu adalah jarak titik berat penampang ke titik berat penampang majemuknya. Jadi ini di sini ke sini ini adalah 17,455. Kemudian CE dan DE karena satu garis yang sama, berarti yang dilihat itu yang di atasnya yaitu 80 dan 12. Kemudian untuk jaraknya berapa Bu? Jaraknya adalah kan di sini. Kan di sini jaraknya ke titik ini. Hasilnya adalah 25,09 dikurangi setengahnya 12, 6. Berarti hasilnya seperti ini. Kemudian yang FG berapa? Serat atasnya kosong, berarti 0 juga, ya kan? Ini pasti sudah paham. Kemudian kita tentukan lebar serat. AB lebar seratnya 30, 0 30, kemudian CE nya 80, DE 30, kemudian FG nya adalah 80, FG 80, benar ya. Jadi CE dan FG itu sama 80, dan untuk yang lainnya itu adalah 30. Kemudian hitung tegangan gesernya. 3000 ini adalah gaya lintang pada jarak 1 meter setelah A. Jadi yang ini ya DK. Kemudian yang ini adalah SX-nya, statis momennya. Kemudian yang di bawah ini lebar serat, kemudian ini IX. TFG karena seratnya 0 berarti hasilnya 0. T00 berarti 3000 gaya lintangnya, kemudian 21326 ini dari SX per 30 lebar serat, ini adalah IX, didapat hasil seperti ini. Kemudian tegangan di AB itu karena 0 otomatis 0, kemudian tau CE itu ini ada angkanya, kita salin ke sini, kemudian yang 3000 ini dari AD-nya, ini adalah B dan ini adalah IX hasilnya ini. Kemudian ini 3000 kali DE itu sama dengan CE, kemudian ini adalah B, ini adalah IX, hasilnya adalah ini. Oke, paham ya? Jadi rumus yang sudah jadi sudah disediakan, disubstitusikan dengan angka yang sudah kita
kalkulasi. Selanjutnya adalah seperti biasa, setelah kita selesai menganalisis, selesai menghitung, kita akan menggambar penampang diagram tegangan gesernya. Jadi penampang tegangan gesernya seperti ini. Ingat, semua notasi, semua ukuran harus ada di gambar agar kita bisa mendeteksi ini titik-titiknya ada di mana, begitu ya. Jadi yang pertama TFG-nya itu 0, kemudian TCE kita dapat tadi 0,78, itu di sini segaris dengan ini. Kalau yang ini segaris dengan ini. Kemudian yang TDE karena sama garisnya dia di sini karena lebih besar 2,07, kemudian T00-nya 2,41 itu di sumbu sini 2,41 yang paling besar, kemudian TAB adalah 0. Nah, setelah itu, setelah ketemu titik-titiknya, kita hubungkan sehingga dia modelnya atau gambarnya menjadi seperti ini. Oke, kalau menggambarnya kan kemarin sudah Ibu kasih tahu juga. Jadi titik-titik koordinatnya dulu sesuai nilai, kemudian dihubungkan gambar-gambarnya. Oke. Nah, itu dia untuk pertemuan kali ini. Jadi Ibu memang sengaja untuk siapkan satu contoh soal ini menjadi satu pertemuan kuliah karena pembahasannya cukup panjang. Nah, yang perlu diingat bahwa sebaiknya jika ada terkendala kebingungan atau kurang paham, sebaiknya ditanyakan segera mungkin. Karena mekanika bahan ini nanti akan runtut. Nanti misalnya dari 1, 2, 3, 4 misalnya begitu. Jadi kalian harus paham ini baru bisa ke sini, harus paham ini bisa ke sini, gitu ya. Jadi jangan menunggu sampai tahap 4 dulu baru tanya ini apa Bu, ini apa, nanti bakal bingung sendiri. Jadi sebaiknya setiap subbab yang Ibu jelaskan, contoh soal dan lain sebagainya, mari kita diskusikan bersama. Jika memang ada beberapa yang tidak paham, jadi kita pecahkan bareng-bareng. Karena nanti setelah UTS bakal lanjut lagi dengan materi yang sama dan pasti berkaitan dengan materi yang diajarkan sebelumnya. Oke. Kemudian ada hal lain lagi yang perlu Ibu sampaikan sebelum Ibu akhiri. Jadi untuk minggu depan itu kalau tidak salah sudah diadakan ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini nanti Ibu akan kasih kisi-kisinya soal apa yang akan keluar. Yang pasti ada hitungan. Nah, di hitungan itu nanti akan Ibu bedakan angkanya setiap mahasiswa, entah itu NIM genap atau NIM ganjil atau nanti sesuai dengan NIM masing-masing. Jadi semuanya berbeda gitu ya. Jadi dipersiapkan saja untuk UTS-nya. Walaupun open book, kalian harus tepat waktu. Ya, tepat waktu. Itulah yang membedakan antara tugas dan ujian. Jadi kalau ujian tengah semester dan UAS itu ada waktunya dan harus tepat pengumpulannya, tepat waktu pengumpulannya. Jadi jangan sampai telat. Jadi gunakan waktu semaksimal mungkin. Bagaimana metodenya kalian yang atur sendiri. Jadi nanti sebelum UTS pasti akan Ibu berikan kisi-kisinya, entah itu melalui video materi ataupun dengan dokumen. Yang pasti Ibu akan berikan kisi-kisinya ya. Baik, mungkin cukup di sana, cukup hari ini Ibu menyampaikan contoh soal dan terkait informasi ujian tengah semester.
Untuk lebih lengkapnya, jika memang mau diskusi, silahkan di WA grup ya. Jadi kita diskusi bareng-bareng jika memang ada yang didiskusikan. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore, selamat belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan.